Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA KD 3.4, yaitu tentang komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Anak-anak, rangkaian listrik merupakan suatu lintasan yang dapat dialiri oleh muatan listrik. Nah, komponen listrik itu terdiri dari pertama adalah komponen pemasok atau penyuplai energi listrik, ya, sering disebut juga sebagai sumber listrik. Ya. Ini contohnya adalah baterai, cat, akumulator, generator. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini adalah cat, ya. Seperti yang kalau kamu lihat pada baterai HP kalian itu termasuknya adalah cat. Ini ya bisa dicas ya. Terus yang kedua ini adalah baterai. Ini baterai biasa yang biasa untuk mengisi senter atau alat yang lainnya. Dan ini adalah akumulator atau aki. Dan ini adalah generator. Selanjutnya komponen pengguna energi listrik. Nah, itu contohnya adalah bola lampu, resistor, dan benda-benda elektronik lainnya. Jadi semua benda-benda yang menggunakan energi listrik itu disebut komponen pengguna listrik. Ya, ini contohnya adalah lampu. Nah, ini adalah gambar resistor, ya. Dan ini macam-macam elektronik, ya, atau benda-benda elektronik. Nah, resistor itu adalah komponen listrik yang tidak memiliki kutub, yang berfungsi sebagai hambatan listrik. Ini bencara hambatannya bisa dilihat kalau kalian belajar elektronik, nanti akan tahu ya, ini warna-warna yang belang-belang ini ada hitungannya. Oke, selanjutnya satuan-satuan dalam listrik dan alat ukurnya, ya. Ini antara lain adalah satuan hambatan listrik, itu disebut ohm, ya, ini simbolnya seperti ini ya. Dan alat pengukurnya disebut ohmmeter. Satuan arus listrik adalah ampere, simbolnya adalah A, ya. Ini alat ukurnya disebut ampermeter. Terus satuan tegangan listrik, ya, disebut volt, ini satuan tegangannya, simbolnya adalah V, sedangkan alat ukurnya disebut voltmeter. Dan satuan daya listrik atau watt, ya, simbolnya huruf W, ya. Dan alat pengukurnya namanya wattmeter. Nah, ini contoh alat untuk pengukur ya. Nah, ini ada avometer. Avo ini sebenarnya adalah singkatan ya. Singkatan dari ampere, volt, ohm. Nah, berarti kalian tahu ya, ampere, volt, ohm. Berarti untuk mengukur apa? Ampere. Oh, berarti untuk mengukur arus, ya, arus listrik. Sedangkan volt, oh, untuk mengukur tegangan listrik. Dan O itu dari ohm, yaitu berarti untuk mengukur hambatan listrik. Ya. Ini yang berbentuk analog atau angka yang diamati gitu. Kalau ini berbentuk digital ya, jadi langsung keluar angka seperti ini. Oke, nah ini adalah bentuk alat yang namanya wattmeter, ya. Digitalnya ini digitalnya karena yang keluar angka ya, langsung keluar angka. Oke, selanjutnya arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian. Itu tak akan terjadi jika memiliki sumber energi listrik yang menghasilkan arus listrik. Yang kedua, memiliki komponen pengguna energi listrik seperti tadi ya. Dan yang ketiga, merupakan rangkaian tertutup. Nah, nanti kalian akan tahu apa itu rangkaian tertutup, ya. Berarti ada rangkaian yang terbuka. Nah, pada rangkaian listrik, arus listrik itu selalu mengalir dari kutub positif atau plus ya, menuju ke kutub negatif. Nah, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu adalah rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Sedangkan tidak dapat mengalir pada rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka itu adalah
rangkaian yang memiliki ujung dan pangkal. Nah, ini gambarnya. Nah, ini rangkaian terbuka, kamu perhatikan. Ini yang bagian terbuka ini di sini, jadi ada yang putus begitu ya. Nah, ini bisa ujungnya, ini bisa pangkalnya salah satu. Nah, ini tidak bisa mengalir di sini. Kenapa? Karena ini putus, ya. Karena ini ada ujung dan pangkalnya. Nah, pada jalur ini, sedangkan yang tertutup ini kamu perhatikan ya. Ini ya muter ini nyambung semuanya. Ini nggak ada ujung pangkalnya, di mana ujung pangkalnya nggak ada karena ini nyambung terus. Ya, ini yang dikatakan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, kalau terbuka ya ada salah satunya tidak nyambung ya, jadi ada ujungnya, ada pangkalnya seperti itu. Selanjutnya, ya, rangkaian listrik sederhana. Nah, ini contohnya ya. Ada gambar rangkaian listrik sederhana. Ini hanya terdiri dari baterai, lampu, dan kabel. Nah, keterangannya adalah yang terdiri dari baterai ini, baterainya ini juga baterai, ini berfungsi sebagai sumber energi listrik. Bola lampunya, ya ini bola lampu, ini sebagai pengguna energi listrik. Sedangkan kabelnya, yang ini hanya digambar begini, sedangkan ini gambarnya gambar kabel, ya itu adalah sebagai penghantar listrik, ya. Sebenarnya ini termasuk juga pengguna ya, tapi ini disebutnya sebagai penghantar listrik. Nah, selanjutnya berdasarkan susunan komponennya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3. Ini nanti yang akan kita bahas ya, terutama ini ya. Yang pertama adalah rangkaian seri, yaitu rangkaian listrik yang disusun berderet sejajar, berurutan dalam satu jalur rangkaian. Nah, rangkaian seri ini biasanya digunakan untuk memperbesar hambatan pada rangkaian listrik. Nah, ini adalah contoh-contohnya gambarnya ya. Ini 2 lampu yang disusun secara seri. Ini juga ya secara seri. Ya, jadi berurutan begitu ya. Nah, ini juga gambarnya ada 3 lampu yang disusun secara seri ya. Terus ini juga ada 3 lampu disusun secara seri, jadi berendeng itu berurut gitu ya, satu jalur ya, berderet sejajar ya, berurutan dalam satu jalur rangkaian. Nah, ini juga ya, ini adalah lampu-lampu yang disusun secara seri. Nah, ini juga ada susunan baterai yang secara seri jadi urut begitu ya. Ini adanya contohnya seperti di baterai dalam lampu senter ya. Nah, selanjutnya rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang yang terhubung pada 2 titik yang sama dalam rangkaian listrik. Nah, biasanya itu digunakan untuk memperkecil hambatan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nih, ini secara paralel ya. Ini terhubung pada dua titik yang sama ya. Ini yang lampu ini terhubung di sini, lampu ini terhubung di sini. Yang lampu ini terhubung di sini dan ini juga terhubung ke titik ini. Jadi sama, kamu perhatikan ya. Nih. Nah, ini kabelnya. Ya, ini gambar stop kontak ya atau saklar bukan stop kontak ya. Saklar ya untuk memutuskan harusnya. Nah, ini kamu perhatikan. Ini juga terhubung pada 2 titik yang sama. Lampu yang ini nyambung ke sini, ini juga nyambung ke sini. Begitu pula ini juga, ini titiknya di sini dan titiknya di sini, ini sama dalam jalur di sini. Jadi 2 titik kanan dan kiri. Nah, kamu perhatikan ini juga ya. Ini sambungannya sama ya. Ini adalah rangkaian paralel. Nah, ini 3 lampu. Nah, di sini menyambung ya, ini nyambung jadi satu semua ya. Jadi di sini terhubung, di sini masing-masing juga terhubung dalam 2 titik, titik di kanan dan titik di kirinya ya. Nah, selanjutnya ini contohnya juga sama ya. Ini dan ini contoh baterai yang disusun secara paralel. Kamu perhatikan kalau tadi kan lurus begitu ya, tetapi kalau ini masing-masing dihubungkan. Ini kutub mainnya, ini masing-masing punya jalur hubungan, ini juga dihubungkan masing-masing. Ya, maka ini disebut
rangkaian secara paralel. Nah, selanjutnya rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini kamu perhatikan baik-baik ya. Nah, pada rangkaian ini kamu perhatikan ya. Ini adalah lambung sumber listriknya di sini ya. Nah, ini untuk rangkaian A, B, dan C ini secara paralel. Jadi ini kalau salah satu mati di antara A, B, C ini yang di sini tidak terganggu ya. Tapi untuk A, B, C, D keseluruhan itu terangkai secara seri ini. A, B, D seri ya. C, D ini juga seri ya. Jadi makanya ini campur ya, antara ada paralelnya, ada serinya. Nah, kamu lihat lagi, ini sama juga ya. Ini lampu baterainya seri ini ya. Nah, ini kalau kamu perhatikan di sini ini tergabung lurus ini berarti seri. Sedangkan kalau yang di sini ini terhubung dua titik ini secara paralel ya. Jadi antara lampu yang ini dengan yang di sini itu paralel, tidak ada pengaruhnya antara lampu yang di sini dengan ini. Tapi kalau yang urut di sini adalah seri ya. Begitu pula ini ke sini itu juga seri. Jadi kamu perhatikan baik-baik gambarnya itu ya. Kamu bisa urutkan seperti kalau misalnya lurus begini jadi seri. Nah, ini lanjutnya. Nah, ini juga sama. Posisinya seperti ini ya. Ini dirangkai secara seri. Sedangkan ketiga-tiganya dari tiga jalur ini itu secara paralel. Jadi ini dicampur dalam satu rangkaian ini ada paralelnya, ada serinya. Begitu pula gambar yang ini juga seperti itu. Ini antara lampu 1 dengan 2 ini jelas seri ya. Nah, sedangkan untuk ketiga sambungannya ini berbentuk paralel. Nah, ini juga contohnya antara lampu ini dengan yang satunya ini adalah paralel, sedangkan kalau yang kesananya itu secara seri. Ini kesana juga secara seri, sehingga ada serinya, ada paralelnya, maka disebut rangkaian campuran. Ini juga ya. Lalu kalau yang perhatikan ya, ini yang lampu satu dengan ini seri, tetapi dengan bagian di sini ini paralel, ini dengan ini paralel, tetapi kalau diluruskan begini ini seri. Jadi memang harus hati-hati benar ya. Nah, ini kamu perhatikan ini baterainya juga ya. Ini dua baterainya disusun secara paralel yang belakang, tetapi untuk yang depannya secara seri ya. Jadi ini gabungan, makanya disebut rangkaian campuran. Jadi kamu harus cermat untuk memperhatikan ya jalurnya seperti itu. Oh, ini mana yang seri, mana yang paralel kalau di dalam rangkaian campuran. Karena apa? Kalau kamu tahu mempelajari ini, maka nanti kalau kamu membuat rangkaian listrik di rumah bisa ya. Mana ada lampu yang kamu mau bikin seri, mana yang mau kamu bikin paralel, itu bisa, itu bermanfaat kalau kamu membuat instalasi listrik di rumah. Nah, selanjutnya kita akan lihat perbedaan lampu pada rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian seri lampunya disusun secara sejajar berurutan seperti tadi gambarnya sudah ada ya. Ya, lampunya, sedangkan di paralel itu disusun bercabang-cabang tadi ya. Terus nyala lampu kurang terang. Nah, sedangkan pada paralel nyala lampu lebih terang. Nanti kalian akan buktikan ya. Nanti Bapak kasih video untuk pembuktian dari perbedaan ini. Selanjutnya, kalau rangkaian seri hemat kabel, sedangkan kalau pada rangkaian paralel boros kabel ya, tadi karena banyak sambungannya. Dan tetap untuk rangkaian seri itu boros listrik, sedangkan di rangkaian paralel itu lebih hemat listrik. Nah, terus ini yang kelihatan sekali ya, jika satu lampu padam maka lampu yang lain ikut padam, itu pada rangkaian seri, sedangkan pada rangkaian paralel itu
Jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Anak-anak, dari perbedaan ini nanti percobaannya ada, kamu bisa saksikan video selanjutnya, yaitu tentang percobaan merangkai rangkaian seri dan paralel serta mengamati atau membuktikan dari perbedaan-perbedaan ini. Demikian ya anak-anak, nanti kalian bisa menyimak video selanjutnya, yaitu tentang perbedaan rangkaian seri dan paralel. Ya. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Tuhan memberkati.